Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Cynthia di channel Le Guru Les. Kali ini kita belajar tentang termokimia, lebih dalam tentang penentuan entalpi berdasarkan pembentukan standar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang termokimia dari awal. Langsung saja ke penentuan entalpi berdasarkan pembentukan standar. Entalpi suatu persamaan reaksi itu dapat dihitung jika diketahui harga perubahan entalpi pembentukannya, teman-teman, dari setiap komponen zat yang berada pada persamaan reaksi tersebut. Nah, rumus tentang perubahan entalpi pada pembentukan standar itu dirumuskan dengan delta H itu sama dengan jumlah. Jadi ini kalau di matematika artinya adalah jumlah, simbol jumlah. Jumlah keseluruhan dari delta H0F produk dikurangi jumlah keseluruhan delta H0F reaktan. Atau untuk lebih mudahnya yaitu delta H sama dengan jumlah keseluruhan delta H0F ruas kanan dikurangi jumlah keseluruhan delta H0F ruas kiri. Nah, untuk penentuan entalpi ini dalam pembentukan standar itu ada rumus cepatnya, teman-teman, atau yang mudah diingat, di mana rumusnya adalah delta H singkat dengan kaki, ruas kanan kurangi ruas kiri. Nah, perlu diketahui bahwa untuk harga delta HF0 ini terkhusus untuk unsur bebas itu memiliki nilai sama dengan 0. Contoh, untuk delta H0F unsur bebas adalah O2. Ini tidak nilainya adalah 0. H2, N2, N2, seperti itu, dan seterusnya. Untuk lebih pahamnya mengenai penentuan entalpi berdasarkan pembentukan standar, langsung saja kita ke contoh soal saja ya teman-teman. Itu yang pertama, ketahui entalpi pembentukan senyawa NH4NO3, H2O, dan H2O berturut-turut adalah negatif 365,6 kJ per mol, positif 81,6 kJ per mol, dan negatif 241,8 kJ per mol. Entalpi reaksi dari NH4NO3 gas menjadi N2O gas plus 2H2O gas adalah, nah kita diminta nih teman-teman untuk mencari entalpi dari reaksi ini berapa. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita menulis dulu yang diketahui, teman-teman. Ketahui di sini adalah harga delta H0F dari NH4NO3 yaitu sebanyak negatif 365,6 kJ per mol. Kemudian yang kedua adalah harga delta H0F dari N2O yaitu positif 81,6 kJ per mol. Dan yang ketiga adalah harga dari delta H0F dari H2O, yaitu sebanyak negatif 241,8 kJ per mol. Nah, setelah kita mencari yang diketahui, nah kita menulis dulu yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah harga dari delta H atau entalpi reaksi. Nah, setelah itu tinggal kita jawab. Karena soal ini sama seperti rumus yang kita pelajari, jadi rumusnya adalah delta H itu adalah jumlah keseluruhan dari delta H ruas kanan dikurangi jumlah keseluruhan delta H0F, maaf ini perlu dikasih 0F,
0F kiri. Nah, di sini tinggal kita cari komponen yang berada di delta H0F kanan, itu ada N2O dan 2H2O. Berarti tinggal kita tulis 1 kali harga delta H0F dari N2O ditambah 2 kali delta H0F dari H2O. Dikurangi luas kiri hanya NH4NO3, teman-teman. Udah tinggal kita masukkan 1 dikali harga delta H0F NH4NO3. Nah, setelah kita sudah menuliskan komponen zat yang berada di ruas kanan dan kiri, tinggal kita masukkan angkanya, teman-teman. Di sini 1 kali harga delta H0F N2O adalah positif 81,6 kJ per mol. Nah, teman-teman harus diperhatikan mengenai tanda positif dan negatif, karena itu sangat mempengaruhi perhitungan kita di akhir. Ditambah 2 dikali delta H0F H2O, yaitu negatif 241,8 kJ per mol. Dikurangi 1 kali delta H0F NH4NO3 adalah negatif 365,6 kJ per mol. Setelah itu tinggal kita jumlahkan, yaitu positif 81,6 kJ per mol ditambah 483, maaf ini negatif ya teman-teman, negatif 483,6 kJ per mol ditambah 300. Buat teman-teman yang masih bingung kenapa di NH4NO3 ini berubah menjadi positif, itu berasal dari sini, teman-teman. Di sini negatif ketemu dengan negatif. Kalau di matematika, negatif dikali negatif, yaitu berubah menjadi positif. Seperti itu. Sehingga didapat hasilnya adalah negatif 36,4 kJ per mol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa entalpi reaksi dari NH4NO3 menjadi N2O ditambah 2H2O adalah negatif 36,4 kJ per mol. Soal nomor 2, perhatikan reaksi berikut. NH4Br gas menjadi NH3 gas ditambah HBr gas. Jika entalpi reaksi tersebut adalah 175,9 kJ per mol, entalpi pembentukan NH3 adalah, nah teman-teman, kita diminta untuk mencari entalpi pembentukan NH3 atau delta H0F-nya dari NH3 jika diketahui entalpi reaksinya adalah delta H-nya sebanyak 175,9. Nah, pertama kali kita ngerjakan soal ini, kita tulis dulu yang diketahui, teman-teman. Diketahui, di sini delta H reaksinya atau kakak singkat Rx itu adalah 175,9 kJ per mol. 9 kJ per mol. Kemudian harga delta H0F-nya NH4Br itu adalah negatif 270,8 kJ per mol. Yang ketiga adalah harga delta H0F HBr adalah negatif 36,2 kJ per mol. Nah, setelah kita menulis apa yang telah diketahui, tinggal kita menulis yang ditanya.
ditanya di sini adalah harga dari delta H0F dari NH3. Nah, untuk mengerjakan soal ini sama seperti rumus nomor 1, teman-teman, di mana harga delta H itu adalah keseluruhan dari delta H0F kanan dikurangi harga keseluruhan delta H0F kiri. Nah, di sini kita sudah tahu tadi harga dari delta H ada reaksi itu adalah 175,9 kJ per mol. Nah, di sini kita cari dulu teman-teman komponen yang ada di delta H0F kanan, yaitu ada 1 kali delta H0F NH3 ditambah 1 dikali delta H0F HBr dikurangi 1 kali delta H0F dari NH4Br. Ini yang 1 kali delta H0F NH4Br itu adalah komponen dari delta H0F kiri ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah menuliskan komponennya, tinggal kita masukkan angkanya teman-teman. Di sini tadi kita masih tetap tulis 175,9 kJ per mol untuk harga delta H reaksi. Kemudian karena 1 kali delta H0F NH3 belum diketahui, berarti tinggal kita anggap delta H0F NH3. Atau teman-teman bisa ganti dengan X juga boleh. Ditambah 1 kali delta H0F HBr, yaitu 1 dikali HBr-nya adalah min 36,2 kJ per mol. Dikurangi 1 kali harga dari delta H0F NH4Br adalah negatif 270,8 kJ per mol. Nah, setelah itu tinggal kita selesaikan, yaitu 175,9 kJ per mol sama dengan delta H0F NH3 dikurangi 36,2 kJ per mol ditambah 270,8 kJ per mol. Tinggal kita pindah ruas, delta H0F NH3 sama dengan 175,9 per mol ditambah 36,2 kJ per mol dikurangi 270,8 kJ per mol. Didapat negatif 58,7 kJ per mol. Nomor 3, diketahui delta H0F H2O gas sebesar negatif 242 kJ per mol. Delta H0F CO2 sebesar negatif 394 kJ per mol dan delta H0F C2H2 52 kJ per mol. Jika 52 gram C2H2 dibakar secara sempurna sesuai dengan persamaan 2 kali C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4H2O ditambah 2H2O gas akan dihasilkan kalor sebesar. Nah, teman-teman, kita diminta untuk mencari kalor atau kita lambangkan dengan Q dari 52 gram C2H2 teman-teman. Untuk mengerjakan soal nomor 3 ini, pertama kali di sini kakak akan menuliskan cara kerjanya, yaitu kita mencari
harga dari delta H reaksi dulu teman-teman. Reaksi dalam 1 mol. 1 molnya siapa? Di sini karena yang dibakar adalah C2H2, berarti delta H reaksi 1 mol C2H2. Yang kedua, kita mencari mol dari C2H2. Setelah kita sudah mencari mol C2H2, yang langkah ketiga yaitu mencari harga Q, teman-teman. Oke, langsung saja ke pengerjaannya ya, teman-teman. Di sini kakak sudah menuliskan reaksinya, itu 2C2H2 ditambah 5O2 menjadi 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O gas. Diketahui dengan delta HF yang telah tertera. Nah, untuk cara yang pertama tadi, kita mencari harga delta H reaksi 1 mol, teman-teman. 1 mol dari C2H2. Nah, reaksinya untuk rumusnya sama seperti soal nomor 2 dan 1, yaitu delta H sama dengan harga keseluruhan dari delta H0F kanan dikurangi delta H0F dari sebelah kiri. Di sini sebelah kanan komponennya adalah 4 kali delta H0F CO2 ditambah 2 kali delta H0F H2O. Ini untuk ruas kanan dikurangi, sini kakak tulis di bawahnya, ini 2 kali delta H0F C2H2, teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan angkanya, yaitu 4 kali harga delta H0F CO2 adalah negatif 394 kJ per mol ditambah 2 dikali delta H0F H2O adalah negatif 242 kJ per mol. Dikurangi 2 dikali delta H0F C2H2 adalah 52 kJ per mol. Sehingga didapat negatif 2164 kJ per mol. Nah, ini delta H ini masih dalam 2 mol, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita memasukkan 2 kali, di sini teman-teman ya, 2 kali delta H0F C2H2. Kita diminta dulu untuk mencari delta H reaksi 1 mol C2H2. Jadi tinggal kita bagi saja. Delta H C2H2 1 mol sama dengan negatif 2164 kJ per mol dibagi 2. Didapat negatif 1082 kJ per mol. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu kita mencari mol dari C2H2, teman-teman. C2H2 molnya rumusnya adalah massa dibagi MR ya, teman-teman. Di mana masanya diketahui adalah 52 gram, teman-teman. Dengan MrC2H2 adalah 20 gram per mol ya, teman-teman. Nah, untuk MR-nya bisa teman-teman hitung dari lihat pada sistem periodik di mana C itu memiliki AR yaitu 12 ya, teman-teman. AR-nya adalah 12 dikali 2 karena C-nya ada 2 dan H itu adalah 1 dikali 2.
sehingga didapat 26. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke mol, didapat 2 mol, teman-teman. Setelah itu, kita mencari kalornya, teman-teman, yaitu Q. Q itu berasal dari rumus, berasal dari rumus delta H sama dengan Q per mol. Karena yang diminta Q, berarti Q sama dengan delta H dikali mol. Delta H-nya di sini didapat negatif 1082 kJ per mol. Dikali molnya itu adalah 2 mol. Didapat yaitu negatif 2164 kJ per mol. Di mana tanda negatif ini teman-teman kalornya atau energinya yaitu melepaskan. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les.